Katanya anime ini indah banget, tapi ada juga reviewer yang bilang kalau animasinya sederhana. Sekarang aku Dewa Anime bakal ngebahas animenya, karena seperti yang kalian tahu ya, aku adalah seorang expert dalam dunia anime. Karena aku udah jadi wibu sejak lama. Maksudnya lama tuh lama banget. Jadi percaya sama aku men. Jadi sekarang aku bakal nge-review seobjektif mungkin. Dan ya, baraya wibu denial semuanya, sahabat. Ya langsung kita bahas aja, aku malas kepanjangan di sini. Pertama-tama, aku mau ngasih tahu dulu Look Back ini bercerita tentang apa. Jadi anime ini punya cerita tentang bocah bernama Fujino yang suka bikin manga 4 panel untuk koran sekolahnya. Dan pada saat itu, dia itu dipuji banget karena untuk ukuran anak kelas 3 atau 4 SD, gambarnya itu bagus dan ceritanya bisa dibilang cukup kreatif. Tapi suatu hari, ada satu anak yang bernama Kiyomoto yang gak pernah ke sekolah alias suka bolos. Dan dia juga mau untuk mengisi manga 4 panel tersebut. Dan begitu manga mereka berdua terbit, pujian yang biasanya didapatkan oleh Fujino itu hilang. Karena gambarnya Kiyomoto jauh lebih bagus daripada gambarnya Fujino. Jadi intinya anime ini adalah menceritakan jatuh bangunnya mereka dalam membuat manga. Kalau mau diceritakan versi gampangnya kayak gitu, tapi sebenarnya anime ini punya cerita yang sedikit lebih deep lagi. Dan sekarang ayo kita bahas ceritanya lebih dalam lagi dan ayo kita selami apa yang ada di ceritanya. Kalau misalnya kalian tahu sama Chainsaw Man atau Fire Punch, mangaka ini adalah mangaka yang sama yang bikin ceritanya. Dan sebenarnya aku agak kaget aja gitu. Ternyata Fujimoto Sensei adalah orang yang bikin manga Look Back dan bikin cerita Look Back ini. Karena kalau dipikir-pikir cerita dari 3 manga itu cukup berbeda dan jauh bertolak belakang. Apalagi belum sama yang Goodbye Eri itu jauh lagi absurdnya. Dan ini udah ngasih tahu gitu kalau ternyata Fujimoto Sensei itu punya versatility yang tinggi, terutama untuk bikin cerita. Dan ya dibuktikan sama beberapa karyanya yang jauh banget bertolak belakang. Nah, untuk Look Back sendiri sebenarnya animenya ini atau ceritanya ini bisa punya banyak interpretasi. Tapi interpretasi yang paling umum adalah ini curhatannya dia waktu dia ngebikin manga atau selama karirnya dalam jadi mangaka. Yang bikin aku ngerasa kalau curhatannya jadi sangat menarik adalah curhatannya ini gak kerasa kayak orang yang nangis-nangis menyalahkan dunia atau isinya keluhannya dia doang, gak kayak gitu. Curhatannya di sini lebih ke arah dikemas dengan simbolisasi-simbolisasi. Jadi lebih kerasa kayak agak poetik gitu curhatannya. Ada beberapa simbolisasi yang kusuka dari anime ini. Kayak misalnya bagaimana cara mereka itu menggambarkan Dunning-Kruger effect. Efek yang dimana kau ngerasa jago banget karena pujian, terus habis itu setelah ditampar sama realita atau kenyataan, kau sadar kalau kau itu nggak sehebat itu dan akhirnya kau belajar terus sampai akhirnya menjadi ahli beneran. Proses dari dia belajar, duduk di tempat yang sama sampai musim berganti, sampai dia kehilangan temennya juga dan nilainya juga jelek, itu udah cukup bagus untuk menggambarkan usahanya Fujino ini. Tapi sayangnya usahanya Fujino itu bisa dihancurkan gitu aja sama orang lain. Sampai akhirnya ya dia memutuskan untuk berhenti bikin manga. Salah satu adegan yang kunilai powerful di sini adalah waktu Fujino itu diminta ke rumahnya Kiyomoto. Dan setelah itu dia ngelihat kalau usahanya selama ini tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan Kiyomoto. Di situ ada gambar satu narrow pintu gitu. Terus di samping-sampingnya ada buku-buku sketsa. Itu powerful banget men. Adegan tadi itu bener-bener nampar dengan keras. Itu ngasih tahu reality check gitu. Terus habis itu salah satu adegan lain adalah adegan dimana Kiyomoto keluar rumah untuk ngejar Fujino. Dan di sana dia ngasih tahu kalau dia adalah orang yang sangat suka dengan karyanya. Dan dia sampai nyebut kalau Fujino Sensei gitu. Oh iya, ada satu adegan lagi dan adegan itu ya adegan yang bisa kundelai cukup powerful juga. Adegan itu adalah adegan dimana mereka menceritakan Fujino menyesal. Ya gimana ya, agak sulit untuk dideskripsikan untuk adegan ini. Di bagian akhir mereka itu menceritakan penyesalannya Fujino yang sudah membuat manga 4 panel tersebut. Yang dimana manga itu berhasil untuk membuat Kiyomoto keluar rumah dengan cara yang kurang biasa. Jadi di sana mereka itu membuat Fujino berandai-andai apa yang terjadi kalau misalnya dia nggak bikin Kiyomoto keluar rumah. Dan sebenarnya ya kalau misalnya kau sadar di sini tuh ada Fujino, ada Kiyomoto. Nah, kalau nama mereka digabung jadi Fujimoto, nama autornya. Ya, aku nggak tahu kau tahu trivia ini atau enggak, tapi ya itu untuk tambahan aja. Dan yang kedua, kita bahas animasi. Agak percuma kalau ceritanya bagus tapi visualnya jelek. Ya enggak sih, sebenarnya kalau visual bagus sih cukup aja ya. Karena ya contohnya Kimetsu no Yaiba. Tapi ini untuk ini, kasus yang ini visualnya bagus, ceritanya juga bagus. Jadi ya keren. Kalau misalnya kau nggak punya otak, mungkin kau bakal bilang ini biasa aja. Untuk masalah teknis sendiri, sebenarnya ada beberapa hal menarik dari keputusan sutradara anime ini. Dan keputusan itu adalah bagaimana cara mereka menentukan art style dan desain karakter mereka. Di sini, mereka tuh menggunakan desain karakter yang bisa dibilang anime banget. Apakah ini sederhana? Enggak, ini enggak sederhana sama sekali. Bahkan aku berani bilang kalau ini cukup rumit. Kalau aku tebak, alasan kenapa mereka menggunakan desain karakter ini adalah supaya acting karakter mereka itu bisa lebih terasa. Kayak misalnya ekspresi karakternya atau gerakan karakternya, acting karakternya
itu bisa jadi lebih fluid. Itu tebakanku. Atau juga bisa jadi untuk membuat karakternya lebih deep aja, lebih kerasa deep dan agak absurd aja gitu. Tapi ya itu sekali lagi mungkin. Tapi aku lebih percaya kemungkinan yang pertama yang kusebut daripada yang kedua. Sorry aku ngeren sedikit kayak animasinya sederhana. Desain karakter ini kayak sederhana banget. Enggak. Aku yakin kalau kau punya pikiran kayak gitu, anime bagus yang pernah kau tonton cuma Kimetsu no Yaiba doang. Aku sampai gagap tuh ngomongnya saking menahan emosinya. Maksudku gini, hanya karena anime ini gak kelap-kelip kayak LED di Kimetsu no Yaiba, bukan berarti animenya sederhana. Bukan berarti juga art style kayak gini atau pewarnaan kayak gini tuh sederhana. Kalau standar animasi bagusmu itu cuma LED kelap-kelip doang yang dibantu sama compositing, itu perjalananmu masih jauh, nak. Emang animasi modern itu kelihatan bagus karena compositing mereka, yang dimana compositing itu kan berusaha untuk menonjolkan warna-warna LED kelap-kelip tadi. Tapi kalau kau berani, silakan ngomong ini animasi sederhana ke circle komunitas Sakuga atau ngomong ke animator. Aku nggak tahu gimana tanggapan mereka, tapi beberapa mungkin bakal ngetawain kau. Sumpah. Ini ya salah satu scene yang kelihatan banget rumitnya itu adalah ada di scene dimana Fujino itu lari, tapi dia itu lari ngambil POV dari depan kepalanya. Itu menurutku cukup rumit loh. Ya secara teknis nggak rumit sih, karena tinggal digambar. Bener, tinggal digambar, tidak rumit. Tapi menurutku agak simple juga, nggak sederhana. Maksudku gini loh, untuk menjaga konsistensi di animasi itu aja, itu hitungannya udah susah. Apalagi dengan desain karakter yang kayak gitu. Oke, ayo kita lanjut lagi dan kita sudahin rantnya, kita udahin marah-marah sekilasnya. Ada salah satu visual yang menurutku cukup menarik banget untuk storytelling, yang dimana visual itu adalah ketika Fujino latihan gambar dari pagi sampai ke pagi lagi, atau dari musim keganti ke musim lain, sama waktu Fujino dan Kiyomoto itu bikin manga bareng. Itu menurutku cukup bagus untuk storytelling. Seingatku di sana itu scene-nya nggak ada dialognya, dan kalaupun ada itu dialognya sedikit doang. Tapi dari scene itu kita bisa dapat usaha Fujino yang sia-sia sampai akhirnya dia menyerah, dan scene dimana mereka itu kelihatan senang karena mereka itu bisa bikin manga bareng, dan akhirnya manga buatan mereka itu bisa menang one shot berkali-kali. Itu visual yang aku suka banget. Mereka ngasih tahu kayak gambar doang, gak terlalu banyak dialog, tapi kita bisa dapat konteksnya sebagai penonton. Itu yang menurutku menarik. Itu salah satu contoh show don't tell. Tapi meskipun secara visual bagus, secara animasi bagus, pengadeganan bagus, tetap ada yang kurang, men. Ya maksudnya kurangnya juga bukan kurang yang major gitu sih, kurangnya juga kurang yang biasa aja. Aku itu ngerasa agak sayang gitu ketika ngelihat ada di bagian terakhir, ada di beberapa scene, beberapa scene terakhir itu mereka diam gak gerak sama sekali. Waktu adegan ketika si Fujino itu lagi look back, itu dia kayak gak gerak, men. Bahkan tangannya tuh gak dibikin gerak, kayak visual gambar terus ganti-ganti gitu doang. Ya aku nggak mau bilang ini kayak PowerPoint, tapi ya sorry to say, ganti-gantinya juga nggak ganti pen, ganti. Seingatku kayak gitu adegannya. Apakah itu jelek? Enggak jelek. Ya cukup oke, tapi agak disayangkan gitu. Mending kalau tangannya digerakin, atau misalnya ekspresinya berubah dari yang biasa aja ke senyum, atau matanya dibikin kedip atau apa gitu. Cuma mungkin ada simbolisasi tertentu di sini. Cuma aku nggak ngerti. Mungkin aku yang nggak dapat. Dan itu aja untuk visual. Tapi ya percuma juga ya. Aku ngomongin ini visualnya bagus, ini visualnya bagus. Tapi kalau standar anime bagus itu cuma Kimetsu no Yaiba. Ya maksudku ya banyak-banyakin lah nonton anime supaya bisa menilai anime jauh lebih baik, oke? Belajar sama Dewa Anime. Silakan ditonton video-video lain di yang aku ngebahas animasi. Tenang, kau nggak salah kok. Belajar sama abang deh. Kelihatannya sombong banget ya. Tapi ya udahlah ya, itu aja dulu. Dan inti dari kesimpulannya adalah iya, anime ini bagus secara visual, secara musik, secara cerita, secara pemilihan adegan, secara pemilihan letak kamera. Ya, jadi kelihatan cinematic as fuck ya. Absolut cinema kalau kataku. Ekspresi karakternya, terus habis itu fluiditas acting karakternya, itu menurutku 7 itu udah cukup oke. Bukan cukup oke, tapi ya udah bagus banget lah. Ya udahlah ya, ini anime bakal kerasa bagus, terutama kalau kau bisa nangkap pesan atau cerita dari visualnya Fujimoto. Dan itu aja dulu, aku admin Yami. Stay clean and sound. Nggak ada kredit ending scene. Kok kira ini apa, Marvel? Nggak ada. Malas.